Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyai tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghaya wa Takrib Al-Imam Al-Qadhi Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Abu Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani Al-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Madani rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tabu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila ruhi ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Halaman 17 baris yang kelima. Bismillah baris yang ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa sholatul jamaati lan utawi sholat jamaah iku sunnatun muakkadatun, sunnah kang den kokowaken utawa sunnah yang sangat dianjurkan. Wa 'alal ma'mumi lan wajib ing atase makmum ayyan wiyal iktimam yen to niat dados melo imam atau wajib atas makmum berniat makmum dunal imam dan imam tidak harus berniat imam. Para hadirin rahimakumullah, niki tentang hukum sholat berjamaah, nggih, hukum sholat berjamaah. Saya pernah mendengar di YouTube itu ada ustadz yang mengatakan bahwa sholat jamaah hukumnya wajib. Apa salah? Tidak. Cuma tidak jujur. Itu pendapatnya siapa? Ngoten nggih. Selalu mengatasnamakan Islam, tapi mengatakan berjamaah hukumnya wajib. Kalau ikut pendapat ini sampai gak jamaah dosa. Terus buat apa kita sholat kok bikin dosa? Logika harus jujur Pak. Makanya wong sing dakwah-dakwatan YouTube dan medsos niku jujur. Oh niki pendapatnya ulama A, ini pendapatnya ulama B, ngoten. Sehingga kita nggak kesasar, tidak kesasar. Kita jelaskan masing-masing nanti, nggih, masing-masing madhab biar paham. Para hadirin rahimakumullah, sing diarani jamaah salat niku dikerjakan minimal 2 orang atau lebih bersama-sama. Yang satu sebagai imam, yang satunya sebagai makmum. Ini namanya jamaah. Lek ono imam, ono makmum pun jamaah niku. Panjenengan kali bojo sampeyan salat jamaah di rumah, bojone lanang dadi imam, bojo wedok dadi makmum, pun niku pun jamaah. Misalnya bapak dadi imam, anak SD durung balik terus pundi tetep jamaah. Jajal dadi makmum. Sega oleh bojo sing wedok dadi imam sampai dadi makmum. Niki boten angsal. Nggih. Lah, jamaah minimal pinten? Berarti jamaah salat niku minimal 2 orang. Ada imam, ada makmum. Tidak boleh keduanya makmum, berarti gak jamaah Pak. Tidak berjamaah. Atau dua-duanya imam juga jamaah. Tidak ada satu rombongan 2 imam. Jadi harus ada makmum, harus ada imam. Kenapa begini? Sebab Nabi dawuh,
Niki riwayat saking sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an sing wafat tahun 649 Masehi di Baqi Madinah. Ahli Quran, hafizul Quran sing namanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Inilah sahabat yang pertama kali sing ngimami tarawih jamaah. Namanya sahabat Ubay bin Ka'ab dikongkon kali Khalifah Umar bin Khattab. Ubay iki jen-jen iki salate iki lek iso ya apa dadi situ imamono. Jadi yang jadi imam tarawih berjamaah pertama kali di masa Umar bin Khattab adalah sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sing wafat tahun 649 Masehi, dimakamkan di Jannatul Baqi Madinah. Niki hadis hasan riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 877 Masehi di Iran. Napa dawuh Kanjeng Nabi, wa inna sholatar rajuli ma'ar rajuli, lan sak temen salat yang wong lanang karo wong lanang situ karo wong lanang situ aska min salatihi wahdah, lebih bagus ya daripada sholat sendiri. Jadi makmum laki satu, imam laki satu, itu sudah dianggap jamaah. Ya, aska min sholatihi wahdah, itu lebih bagus daripada sholat sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini, dan sholatnya bersama dua laki-laki, aska lebih bagus min sholatihi ma'ar rajuli wahdah, daripada sholat bersama satu laki-laki. Wa ma kathura fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala, dan apabila banyak jamaahnya fahuwa ahabbu, maka itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang perkara ibadah sing kathah Pak niku biasai ahabbu ilallah, disenengi Gusti Allah. Sampai zikir-zikir, ngumpul zikir, tahlil, manakib, tibaan, istighosah, khataman, ngumpul-ngumpul perkara ibadah dumateng Gusti Allah termasuk ahabbu ilallah, senengi Gusti Allah. Nah, berarti ukuran jamaah niku adalah makmum nggih. Sampai jadi imam tapi ganti makmum gak jamaah. Jadi makmum itu ukuran dari jamaah. Tidak ada kemudian makmum, ya, tidak ada makmum kemudian ada jamaah. Pasti harus ada makmum baru ada imam. Makanya dalam kitab ini dikatakan wajib atas makmum berniat menjadi makmum dunal imam, tidak wajib imam niat jadi imam. Paham ya? Sampaian makmum wajib dalam mazhab Syafi'i makmuman atau sunnah ya. Tapi sini dianjurkan alai wa alal makmumi ing atase makmum, itu dianjurkan untuk membaca makmuman, tapi untuk imam dunal imam ndak wajib niat imam. Otomatis lek wong dikon mengarep dadi imam, ya imam statusnya berubah jadi imam. Sampai jadi imam kok lali gak imaman sah dalam mazhab Syafi'i. Niki kitab takrib niki nggih. Para rahimakumullah. Jadi karena ukuran jamaah adalah makmum, maka imam harus paham tentang kondisi makmumnya. Makanya imam harus bijak sana dan bijak sini. Nggih. Ya. Jadi imam itu jadi imam karena ditunjuk oleh makmum. Kadang monggo jenengan monggo. Akhirnya jamae keri kakean monggo. Atau jika tidak ada orang sama sekali Pak, boleh seseorang yang merasa bisa ngimami dan bacaan Quran lebih fasih dari yang lain boleh mengajukan, boleh ya. Kok kalau wong belas lho, kalau wong belas wis aku wae to. Mboten napa-napa. Ya, mboten napa-napa, mengajukan diri dengan disepakati oleh makmum. Niki kedah dilampahi lho, Pak.
Syarat jadi imam itu walaupun imam sholat wong loro tok kudu ikhlas. Makmum situk jadi imam enggak saestu niku. Sampeyan imam, gak ikhlas aku. Wis dhewe ae, Pak. Ojo bareng. Wong syaratnya ditunjuk imam, makmum kudu nunjuk atau ditunjuk dengan ikhlas. Niki. Nah, jadi makmum itu boleh, imam itu boleh ditunjuk kalau sebuah lembaga ketakmiran, contoh takmir masjid, takmir musola, karena sudah mewakili dari jamaah dari musola masjid. Karena takmir itu artinya amaro, meramaikan masjid. Jadi pengurus ini, pengurus musola masjid punya tugas meramaikan masjid. Tapi rame gak mek lato-lato, Pak. Rame ini ibadah. Ini wajib ya. Loh, ngeten. Jadi mensepakati seorang imam kalau ada lembaga maka jamaah sholat diwakili takmir musola, takmir masjid. Ada imam rawatib sah. Ndak usah ngenteni setuju jamaah ya kesuwen. Sebab ono pengurus sing dipilih jamaah. Niku imam rawatib. Niku makmum wajib, tapi walaupun imam harus tahu kondisi makmum, sebaliknya makmum wajib ngikut imam. Ini namanya konsep mutabaah, konsep melu imam atau konsep qudwah, neladani imam wajib. Kalau ada makmum tidak mau mutabaah kepada imamnya, maka batal sholatnya, batal sebagai makmumnya. Percuma. Ya, sampean makmum, kemudian napa enggak melok? Contoh, imamnya rokok, sampean sujud. Imamnya sujud sampean ngadeg. Ya iki gak mutabaah, sak karepe dhewe. Jadi batal niku punan dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau imam ada kesalahan, kita bedakan kesalahan atau lupa dalam rukun fi'liyah atau rukun perbuatan, atau kesalahan dalam rukun kesalahan atau lupa dalam rukun qauliyah, baca Al-Fatihah atau surat pendek. Beda makmum menyikapi. Ya. Kalau imam itu keliru atau lupa atau salah dalam gerakan fi'liyah dalam sholat, contoh misalnya wayahe tahiyat awal langsung ngadeg, cara terus pundi ya, mengingatkan imam. Nah itu sunnah ya. Ojo kemudian mari ngaji makmum berhak untuk mengingatkan imam, tadzkiratul imam. Tapi sampean, woi imam tak ilmu gak gelem, wah gak usah, biarkan saja ya. Misalnya makmumnya oleh 3 rakaat, assalamualaikum padahal papat, sampean terusno petang rakaat sendiri boleh ya. Nanti ada dalam bab sendiri nanti itu teknisnya ya. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana kalau imam salah atau keliru atau lupa dalam gerakan fi'liyah ya, maka ada 2 jenis yang pernah kita jelaskan. Ada makmum laki-laki, makmum perempuan. Makmum laki-laki nih kenapa? Litasbih, membaca tasbih. Fal yusabbih, maka bertasbihlah, because dizikri, dengan maksud berzikir. Atau dalam makmum perempuan itu tepuk tangan, namanya apa? Litasfiki ya, untuk bertepuk tangan. Tepuk tangan kalau pramuka Bu, mosok mboten niku napa gusak niku, gusak imam niku mboten nyalanya imam. Jadi wayah sendakep gak ketok Ibu. Jadi telapak tangan kanan ditepukkan di atas telapak tangan kiri. Paham nggih? Niki tepuk wong wedok. Nah lek gak ro ngaji yo maca hadis. Hadise ngeten, wa innamat tasfiq lin nisa. Lan sak temene tasfiq tepuk tangan itu bagi makmum perempuan. Oh, tepuk tangan. Wah, ketara gak tahu ngaji. Bahaya nggih.
bahaya. Niki utawa ngeten laki-laki fal yusabbih biqasdi dzikri, maka apa bertasbihlah untuk makmum laki-laki maca hadis tekstual tok. Oh lek lanang makmum maca tasbih. Imamnya keliru, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, iki ngiling napa tahlil. Ya kedah semerep carane ngeten Pak. Niki kedah ngaji ngeten nggih. Cek mboten salah. Pun. Lah bagaimana kalau yang salah niku apa bacaan imam seperti Al-Fatihah, kados surat pendek, surah Al-Qur'an atau ayat. Nggih. Ha, niku hukumnya sunnah, mboten wajib. Hukumnya sunnah. Misalnya imam itu dielingno kemudian terus lanjut, maka sampai enggak berdosa. Sah salatnya, sah. Ya, sah. Lah semua ditanggung oleh imam. Makanya imam itu abot. Makanya kalau jarang gelem dadi imam. Makin bancai sampean, kalau zaini dadi imam. Niki nggih lawon riwayat ngeten, pernah Nabi niku keliru ketika berjamaah nggih. Niki riwayat sahabat Al-Musawwar bin Yazid Al-Asadi radhiyallahu an sing wafatan Kufah Irak. Niki hadis riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi keliru atau tertinggal satu ayat. Wataroka ayatan, Nabi ninggal satu ayat. Kami kemudian tasbih, mengingatkan bacaan tambahan yang lupa tadi, ya. Tapi Nabi gak dengar, ya. Nabi mungkin gak dengar. Habis sholat ditanya, ya Rasulullah, sampai tadi taroka ayatan, ninggal sa ayat. Nabi jawab, lho lapo sampean gak elingno aku gak krungu. Tadi artinya apa? Ketika ada imam lupa ayat, lupa atau keliru ayatnya, didikte sampeyan kemudian terus, ndak apa-apa. Ada hadis, ndak apa-apa. Nah, sakniki ngeten, terus pundi carane ngelingno imam, nggih? Bagaimana hukum mengingatkan bacaan imam yang salah, meluruskan, atau ono ayat sing ilang sampean ingatkan? Maka hukumnya menurut jumhur ulama, termasuk dari ulama mazhab Syafi'i yang diwakili oleh Imam Nawawi, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Niki jumhur para ulama salaf termasuk para sahabat, termasuk yang diamalkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, diamalkan kali Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, diamalkan kali Abu Hurairah, diamalkan kali Ibnu Abbas, Ibnu Umar, kata sahabat yang mengamalkan, ya, mengingatkan imam ketika lupa bacaan. Termasuk pendapat Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Ahmad Hambali, Syafi'i. Niku jumhur ulama hukumnya sunnah. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya ketika imam lupa bacaan atau ada ayat yang terlewati? Ya. Nah, niku wonten carane ten kitab Al-Muhadzab ala Fiqhi Imam Syafi'i sing dikarang kali Syekhul Islam Abu Ishaq As-Sayrazi As-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Baghdadi rahimahullah sing wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad. Dalam kitab tadi Al-Muhadzab ala Fiqhi Imam Syafi'i, beliau dawuh, qala al-musannifu, dawuh sapa pengarang kitab, wa in sahal imamu lan yen tolali sapa imam fi sholati dalam sholati imam, fa in kana fi qiraatin fataha 'alal ma'mum, jadi makmum mengingatkan bacaan imam. Ya, lima rawa Anasun, sebagaimana riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala dawuh sapa Anas bin Malik, ashabu Rasulillah, sahabat-sahabat kanjeng Nabi Muhammad SAW, yulaqinu ba'duhum ba'da fis shalah, jika mereka lupa bacaan maka yulaqinu, niki yulaqinu
padha karo wong lek Pak Mudin ana wong mati kuburan talqin. Napa artine? Mengajarkan. Nah, mengingatkan dengan bacaan. Contoh ngeten. Jadi sahabat-sahabat niku terus Anas bin Malik mengatakan, biasa niku zaman sahabat Nabi napa yulaqqinu ba'duhum ba'dha fis shalah, mereka saling mendikte ketika sebagian lupa dalam salatnya. Niki hadis sahih. Niki hadis sahih. Ini riwayat sahih. Imam dari Syekhul Islam dari mazhab Syafi'i. Jadi boleh. Terus pun carane misalnya ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dicontoh Pak. Mosok kul lali. Contoh. Kadang-kadang imam niku ngepleng nggih. Saking pegele, saking ngantuk ya kata. Qul huwallahu ahad. Menang suwe kan. Ngenteni sampeyan niki. Ngenteni sampeyan. Kalau ada makmum yang tidak mengingatkan langsung, misalnya Pak Siddiq atau sinten niku mengingatkan qul huwallahu Allahus samad. Nah, dan baru imam meniru Allahus samad. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Nah, baru lam yalid wa lam imam nerusno. Tapi carane lek sampean dieling makmum ojo nerusno bacaan makmum, ini enggak boleh. Contoh Maliki yaumiddin, lali sampean makmum ngelingno, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmum nggih. Imame ihdinas siratal mustaqim. Ini tidak boleh. Artinya yulaqqinu itu artinya yang dibaca, yang diingatkan oleh makmum dibaleni kali imam. Paham ya? Ini kedah ngerti niki. Sebab kadang-kadang kita baca hadis secara tekstual tidak ngerti maksudnya. Para hadirin rahimakumullah, lek enggak ono sing ngilingno membetulkan bacaan imam ya yang salah, maka makmum tidak berdosa. Lanjut saja. Sebab Nabi wau nggih cerita nggih dari sahabat Al-Muyassar bin Yazid tadi, Nabi kehilangan seayat tapi Nabi terus dan Nabi tidak mengulangi salatnya. Hadis Abu Dawud. Terus pundi misale imam niki hafal Quran, makmum gak hafal belas. Ono jamaah wedok yo hafal Quran. Apa dibiarkan padahal perempuan lek ngiling kanggo tasfik tepuk tangan. Kalau memang tidak ada laki-laki yang mengingatkan imam, ya, kalau dalam mazhab lain tidak boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan jika memang perempuan itu memandang bacaan imam laki-laki ada yang salah atau lupa dan tidak ada makmum laki-laki yang mengingatkan, maka perempuan tadi bisa mengingatkan. Tapi ojo dawa. Contoh Maliki yaumiddin, sampai sing wedok nyaut loh, kono sing ngilingno ihdina ngoten kau usah dawa. Oh eling ihdinas siratal mustaqim. Lek lanang gak apa-apa dawa, suarane jangan diperpanjang. Tapi bagaimana kalau misalnya tidak ada belas yang ngiling baik laki-laki perempuan, tidak apa-apa. Sebab nopo, terutama baca surat pendek niku hukumnya sunnah. Menapa-napa. Cuma guru kula dawuh ngeten waktu ngaji takrib, lek iso mburine imam lho nggih. Niku wong-wong sing siap ganteni imam. Nonton Pak. Misalnya misalnya Pak Mustasor batal tengah-tengah jadi imam, maka bisa narik lengannya belakangnya, isyarat menggantikan. Tapi gak boleh ngomong. Pokoknya noleh buit tarik mboten napa-napa karena ada kebutuhan. Lah kan ditarik gak ngerti Pak. Lah apa sih yo? Lah
Apa nanare aku ki? Akhire buyar mangke sebab karo ilmune. Mangkane sing mburi imam hati-hati. Kudu siap-siap ganteni imam. Dereng nate nggih mriki nggih. Dereng. Niku. Atau caranya langsung mundur, imam langsung mundur belakang, ya, atau isyarat. Ngeten napa? Yang penting di kitab tidak ada caranya bi isyarah dengan isyarat atau menarik makmum. Tapi tidak boleh bicara, la kalam, tidak boleh ngomong. Mosok aku batal, Pak Islan, tolong Pak Islan, nang ngarep, tolong, aku batal. Yo gak sah kabeh Mbak mangke. Tidak boleh bicara. Makanya belakang imam lah iso sing ngerti, siap menggantikan imam, namanya khalifatul imam. Nah, caranya namanya istikhlaf, cara mengganti imam pun. Waradillah rahimakumullah, nggih. Saniki terus pun dihukum berjamaah salat. Hukum jamaah salat atau salat berjamaah niku beda pendapat antar ulama madhab. Bahkan di dalam satu mazhab itu juga beda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i pun itu ada 3 pendapat. Dalam Hanafi ada 3 pendapat. Dalam mazhab Maliki ada 2 pendapat. Dalam mazhab Hambali 2 pendapat. Macam-macam. Sebab napa? Sebab para ulama niki beda menafsiri dan memahami hadis Kanjeng Nabi. Contohnya di dalam kitab Takrib ya, kitab Takrib niki, kitab niki nggih karangannya Imam Abu Suja Ahmad Asfahani sing wafat tahun 1198 Masehi. Jadi kitab Takrib niki Pak niku umure pinten? Pengarang kitab niki wafate 1198. Niki lho kitab niki tipis niki. Lah sakniki umur pinten benar kitabe? Umur 1000 lebih nggih. 1000 lebih. Tasih utuh kitabe sama sakniki. Nah, inilah contoh konkret wonten sanad keilmuan dijogo kali murid sampai sekarang. Ya niki. Nah, niku wonten keterangan kitab niki jelas sing wau nggih. Wa sholatu jamaati sunnatun muakkadatun, dan salat berjamaah itu di dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Takrib itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah sangat dianjurkan. Ya. Lah, para ulama mazhab semua kalau disimpulkan Pak, itu hukum jamaah salat berjamaah itu ono 4 hukum. 4 hukum. Ono sing ngarani hukume fardhu ain. Ono sing ngarani hukume fardhu kifayah. Ono sing ngukumi sunnah muakkad. Ono sing ngukumi syarat sae salat. Wonten. Nah, sampai misalnya sibuk bagaimanapun melok dapat yang keempat gak jamaah sampean batal. Salate niki. Sehingga kita harus paham tentang perbedaan pendapat. Cuma menurut Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawawi Suriah dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, beliau mengatakan walaupun jamaah salat hukumnya beda-beda pendapat dalam 5 waktu, tetapi semua ulama sepakat ijma bahwa salat Jumat wajib berjamaah. Niki semua mazhab wajib berjamaah. Ya, kata rujukan kitab Quwata. Sekesan niki terus pundi menurut mazhab menurut hukum fardhu ain. Nggih. Wonten ulama yang menghukumi salat berjamaah niku fardhu ain, wajib dilakoni. Wajib dilakoni. Mazhab Hanafi itu jumhur, tapi ada sebagai Hanafi yang beda. Mazhab Hanafi jumhur itu mengatakan wajib salat berjamaah, tetapi keterangan mazhabnya walaupun wajib berjamaah
kalau orang itu ada uzur dan sholat sendirian, maka sholatnya sah. Berarti sih longgar, wajib tapi ngoten Pak. Niki hukume ngoten. Niki mazhab Hanafi, nggih. Wonten malih fardhu ain niku mazhab Hambali. Mayoritas dari mazhab Hambali itu fardhu ain, nggih, wajib berjamaah. Sama kecuali ada uzur yang memang betul-betul syar'i atau menurut syara, nggih. Nah niki kathah pendapat niki, pendapat fardhu ain niki kathah. Ya ulama-ulama terdahulu kathah, nggih. Termasuk niki pendapat ulama salaf soleh, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in. Termasuk pendapatnya Imam Atha bin Abi Rabbah rahimahullah, ya, sing wafat tahun 732 Masehi di Makkah, niku ngarani wajib. Termasuk pendapat Imam Al-Auza'i rahimahullah sing wafat tahun 774 Masehi di Beirut, Lebanon, wajib. Termasuk Imam Abu Thawr Al-Kalbi Al-Baghdadi rahimahullah sing wafat tahun 844 Masehi di Baghdad, Irak, wajib. Termasuk pendiri mazhab Adz-Dzahiri, Daud Adz-Dzahiri rahimahullah sing wafat tahun 853 Masehi di Baghdad, wajib. Nah niki bahkan nyon sewu lek panjenengan ana ulama Syafi'i yang mewajibkan jamaah, ojo kaget. Sebab diantara ulama Syafi'i ada yang mewajibkan jamaah. Paham nggih? Sinten sing mewajibkan jamaah? Termasuk Syekhul Islam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Nesebur Iran, sing ngarang kitab Sahih Khuzaimah. Jadi kitab hadis niku Pak, mboten Sahih Bukhari Muslim mawon. Wonten 4 kitab sahih yang masyhur. Ana kitab Sahih Bukhari, ana kitab Sahih Muslim, ana kitab Sahih Ibnu Hibban, kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Lah, Huzaimah niki termasuk tokoh dari mazhab Syafi'i, ulama hadis, ulama fikih juga berpendapat salat berjamaah hukumnya wajib. Termasuk pendapat Imam Ibnu Hibban rahimahullah, ya, sing wafat tahun 995 Masehi di Afghanistan, sing aran kitab Sahih Ibnu Hibban, wajib. Syafi'i wonten malih Imam Ibnu Munzir Asy-Syafi'i sing wafat tahun 930 Masehi, okay, niku juga mengatakan wajib dan lain-lain. Intinya ana ulama Syafi'i atau kiai-kiai kita yang mewajibkan jamaah itu bisa juga bersanad atau memakai pendapat Imam Ibnu Khuzaimah atau Imam Ibnu Hibban atau Imam Ibnu Munzir. Tiga ini, ya. Kalau di pondok pesantren, contoh di Darul Ulum Jombang, ketika nyantri ini wajib Pak jamaah. Tebu ireng ini wajib jamaah. Napa salah? Tidak salah. Sebab sebagian Syafi'i mengatakan diperbolehkan mengambil pendapat wajib. Santri gak sholat jamaah gak pantas kan, ngoten. Paham nggih? Cegah napa didu ngono lho kali tiyang lintu. Ada ulama Syafi'i yang mengatakan wajib berjamaah. Siap. Memang ada. Memang ada. Niki nggih. Tetapi bedanya, kalau mazhab Hanafi wajib berjamaah kecuali uzur dan dia sendirian munfaridan tetap sah. Tapi kalau mazhab Az-Dzahiri itu wajib berjamaah, tidak mau tahu. Lek sampai gak jamaah sholat gak sah. Sebab jamaah menurut mazhab Az-Dzahiri itu sebagai syarat sahnya sholat. Kini mana wonten Pak, mazhab Dzahiri mboten wonten, pun telas rumiyin. Pengikutnya pun wonten. Cuma pendapat yang masih dipakai untuk perbandingan madhab. Paham ya? Yang kedua, fardhu kifayah. Jamaah sholat berjamaah niku hukumnya fardhu kifayah. Niki pendapatnya ulama sebagian Maliki,
pendapat sebagian dari mazhab Syafi'i, ya. Jadi sebagian kecil dari mazhab Hanafi. Memang beda pendapat antar mazhab, ya. Sebagian mazhab Maliki, ya. Sebagian dari ulama Syafi'i, sebagian kecil dari ulama Hanafi. Bahkan Nyun Sewu Imam Nawawi, ya, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab niku dawuh napa pendapat di mazhab Syafi'i yang paling paling sahih adalah yang berpendapat sholat berjamaah hukumnya fardhu kifayah. Selama ada orang berjamaah di masjid mushola, maka kita gugur kewajibannya. Tapi nek ono belas sing jamaah sholat, maka semua berdosa. Ngoten. Jujur dari kira misalnya ngeten, wong kata jamaah, jawabannya gampang. Wis ono jamaah. Abu Nawas nih. Tapi bener nggih. Loh, iku jamaah. Namun sholat wis ono sing jamaah. Masjid ono sing jamaah. Syafi'i fardhu kifayah. Gugur. Bukan gugur, Pak. Kalau fardhu kifayah sampai melakukan berarti afdholiyah tentang keutamaan, paham ya? Niki sih pendapat sing setunggal Pak, wonten 3 Syafi'i ini pendapatnya, ya. Kemudian ya menurut Imam Nawawi, jadi pendapat yang paling sahih kalau baleni adalah menurut beliau hukum sholat berjamaah yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i adalah fardhu kifayah. Usianya balik, laki-laki balik, merdeka dan juga bermukim, niku fardhu kifayah menurut Imam Nawawi, nggih. Nah, kata juga pendapat sing ngatakan mengeten dan Syafi'i. Contoh juga pendapat dari Imam Abu Sulaiman Al-Hattabi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1998 Masehi di Afghanistan, nggih. Niku dawuh dalam kitab Ma'alimis Sunan. Beliau mengatakan di dalam mazhab Syafi'i yang jumhur adalah berpendapat hukum sholat berjamaah adalah fardhu kifayah. Termasuk Imam Ar-Rafi'i, termasuk Imam Nawawi, termasuk dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, pendapatnya Syekh Mustafa Dzib Al-Bugha, Syekh Mustafa Said Al-Khin, Syekh Ali Asyurbaji, 3 ulama Al-Azhar juga mengatakan fardhu kifayah. Yang ketiga, hukumnya sunnah muakkad, termasuk pengarang kitab niki ulama Syafi'i, sunnah muakkad. Loh, ngaten niki lho beda, Pak. Dalam kitab yang lain ulama Syafi'i mengatakan jumhur ulama Syafi'i itu sunnah muakkad. Loh, bingung sampean kan? Sing wau ngomong jumhur fardhu kifayah, sing niki ngomong jumhur sunnah muakkad. Sing bener. Kok foto-foto jumhur, nggih. Lah, perlu ngaji, gak ngaji mboten saged, nggih. Lah, sebagian ulama Hanafi niku mengatakan sunnah muakkad. Mazhab Maliki niku mayoritas sunnah muakkad. Mazhab Syafi'i itu juga mayoritas ada yang mengatakan sunnah muakkad, termasuk pendapat dari Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad. Dalam kitab Al-Muhadzab beliau mengatakan pendapat dari ulama Syafi'i adalah sunnah muakkad, ya. Kemudian Imam Al-Mawardi nggih sami, Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili nggih sami. Bagaimana dia pendapat? Makanya guru kita mengatakan di dalam mazhab Syafi'i hukum jamaah sholat ada 2 terbesar. Satu mengatakan fardhu kifayah, satu mengatakan sunnah muakkad. Sama-sama kuat. Sebab sing dukung ya ulama gede-gede, sunnah muakkad yang sing dukung ulama gede-gede. Sami-sami pendapat yang kuat. Gimana? Maka menurut guru saya
silakan pilih yang mana. Tetapi kata guru saya sing ngaji tahun 89 rumiyin ya, dawuh wong mene-mene iku mene-mene wong akeh repote. Kula tasih SMP Pak pun dawuh ngoten guru kula. Wong mene-mene iku akeh repote. Njuku pendapat sing gampang gak angel gak repot. Berarti apa? Kita mengambil pendapat hukum jamaah sholat sunnah muakkad. Bener guru kula Pak. Sing dawuh sinten Kiai Rifai Ramli Al Arif Billah Al Mursyid niku waktu ngaji kitab niki kitab takrib niku dawuh ngoten mene ngoten basa mene wong repot. Tambah modern tambah repot. Makanya juga mendapat sing gampang dan mudah dilaksanakan. Misalnya Pak Siddiq ngapik pendapat wajib ain. Waduh, istirahat pabrik kurang seprapat. Sampai ngapik pendapat wajib ain. Lega jamaah gak sah. Susah mboten Pak? Susah. Ya, makanya ngapik sing mboten susah, tidak beban. Nggih. Niki wis terserah sampean ngapik pendapat dari Syafi'i yang fardu kifayah, ngapik pendapat sing sunnah muakkad, monggo. Cuma guru kula memberikan sinyal nggih. Mene ngoten lho Pak. Iku wong padha repot. Golek pendapat sing gampang gak dadi beban. Kok langsung kula milih pendapat sunnah muakkad. Sunnah ngoten nggih. Artinya apa? Kalau tidak ada jamaah sama sekali, kita ngambil sunnah muakkad, maka kita tidak berdosa. Lek sampeyan ngapik pendapat fardu kifayah, lek ana wong jamaah belas sak kampung, maka dosa kabeh. Niki bedane. Terserah jenengan mbuh ngapik fardu kifayah, mbuh ngapik sunnah muakkad, dimonggokan. Tapi kitab niki kitab takrib niku memberikan sinyal as-sholatu jama'ati sunnatun muakkadatun. Hukum sholat jamaah adalah sunnah muakkad. Kitab niki nggih. Paham nggih, Bu? Bu, wonten kosong. Nomor sekawan, jamaah sholat jamaah niku syarat saya sholat niki mendapat aneh ya, syarat saya sholat. Jadi anak ustadznya YouTube kata misalnya, siapa yang enggak jamaah maka meninggalkan Islam. Bayangkan Pak, cek gampangnya ngomong ngoten lho. Ninggalo Islam. Nah, kita pernah ngaji, wong iku kok ngancam-ngancam ambek mungkin ya ustadz tersebut mengambil pendapat yang keempat, agak keras pendapatnya. Jamaah wajib sebagai syarat sahnya sholat. Mbok. Coro sampai ngapain niki Mbak? Masya Allah. Gak kerja sampean. Prawo pria cuti ngopo? Odi dosa. Syarat sah sholat jamaah nomor 4. Niki sinten? Niki pendapatan yang sewu Pak. Pendapatnya Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dua ulama ini yang sewu wis terang-terangan mawon rujukan utama Wahabi Salafi. Ibnu Taimiyah asli niku mazhab Hambali nggih. Niku wafat tahun 1328 Masehi. Rujukannya ulama Salafi Wahabi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi wafat 1350 Masehi. Nah, sing diarani ulama salaf niku wafat sekitar maksimal 850 Masehi. Niku salaf. Tetapi ada ulama sing wafat 1300 bukan masa ulama salaf. Itu ulama mutaakhirin, bukan salaf. Jadi kalau ada orang mengatakan ikut salaf, tapi sing dirujukan ulama abad 13, abad 14, pemanu Wahabi berdiri abad 19, bukan salaf.
Paham nggih? Yang salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. 3 generasi. Inilah salaf yang sebenarnya. Nggih, paham nggih? Lho, disian pondok-pondok, Pak. Sidogiri niku abad 17 ngadeg. Namanya pesantren Salafiyah Sidogiri. Sukorejo, Situbondo, Salafiyah Sukorejo. Tubureng 1800 berdiri pesantren As-Salafiyah. Loh, disian pondok-pondok salaf niku. Tapi salafnya orientasinya salafus soleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Paham nggih? Ya. Nah, juga pendapat dari mazhab Az-Zahiri, Imam Ibnu Hazmin rahimahullah, sing wafat tahun 1004 Masehi niku dawuh sami. Nggih. Tapi kita jangan menyalahkan yang berbeda dengan kita, sebab beliau punya pendapat atau dalil sendiri. Yang penting kita tahu faham perbedaan pendapat, dan kita faham yang kita pilih dan kita ikuti dalam pemahaman fikih mazhab Syafi'i. Paham nggih? Nggih. Pun telas. Kok cepet? Mungkin manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa